Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Persepsi Mahasiswa tentang Radikalisme, Survei pada Mahasiswa IAIN Sultan Amir Gorontalo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Reviana Kasuh dengan NIM 1910 dari kelas PI 5D. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baik, langsung saja. Yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu radikalisme. Poin yang pertama yaitu kurangnya pendalaman dalam memahami sebuah agama. Dalam pengetahuannya hanya terfokus dengan satu paham, dan satu paham tersebut menurutnya sudah dianggap paling benar, sehingga pemikiran seperti itu yang terbilang kurang mendalami pada ajaran kaidah Islam yang benar, sehingga menjadikan mahasiswa tidak sempat berpikir kritis dan mahasiswa menjadi terintimidasi. Kemudian poin yang kedua, radikalisme di kampus bisa terjadi kapan saja. Hal ini bisa terjadi adanya faktor komunikasi mahasiswa dengan jaringan tertentu, mahasiswa dalam masyarakat akademis yang dapat meracuni persepsi orang lain bahwa gerakan radikalisme hanya untuk orang yang tidak berpendidikan, tetapi radikalisme sudah dianggap menjangkiti kalangan mahasiswa sendiri. Kemudian yang berikut yaitu ada identifikasi masalah. Menurut uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang dapat diidentifikasi itu yaitu yang pertama, maraknya penyebar luasan paham radikalisme agama di kalangan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa baru sebagai sasaran utama dalam menyebarkan radikalisme agama. Yang ketiga, kurangnya wawasan keislaman mahasiswa sehingga paham-paham radikalisme bisa mempengaruhi ideologi mahasiswa. Yang keempat, dampak ajaran radikalisme di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu mencegah paham radikalisme masuk di lingkungan kampus. Kemudian yang berikut yaitu ada pembatasan masalah. Terkait dengan latar belakang dan identifikasi masalah, dengan demikian pada permasalahan ini peneliti hanya dibatasi pada persepsi mahasiswa tentang radikalisme, survei pada mahasiswa IAIN Sultan Amir Gorontalo. Yang berikut yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswa tentang radikalisme. Yang berikut yaitu kegunaan hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikelompokkan, maka peneliti berharap dapat memberikan kegunaan, yaitu yang pertama kegunaan teoritis, memberikan sumbangsi pengetahuan dan keilmuan akademis serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai tindakan paham radikalisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di perguruan tinggi, mampu menambah referensi akademis tentang persepsi mahasiswa tentang radikalisme. Kemudian yang kedua yaitu kegunaan praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak seperti bagi kampus. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang berguna dalam upaya IAIN Sultan Amir Gorontalo dalam mencegah perkembangan paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Yang kedua yaitu bagi dosen. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ide-ide yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait bahaya radikalisme agama yang sedang marak terjadi, serta diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang. Baik, kita masuk ke kajian teori. Secara etimologi, kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang mempunyai makna akar, dan istilah ini digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Kemudian, dalam bahasa Inggris kata radikal bermakna ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastik. Kemudian menurut Juli Kodir dalam Adyat Ammi Ivansah bahwa radikalisme bisa saja lahir dari ajaran agama dan ideologinya. Termasuk dalam agama Islam, radikalisme bisa berbentuk pemikiran maupun gerakan. Sedangkan menurut Irwan Masduki
bahwa radikalisme berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu al-tatarruf, yang secara bahasa diartikan berdiri di posisi ekstrim dan jauh dari posisi tengah-tengah atau melewati batas kewajaran. Sedangkan menurut Muhammad Thoib, radikalisme diartikan sebagai sikap fanatik kepada satu pendapat serta tidak memandang pendapat lain, mengabaikan terhadap kesejarahan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok lain yang tak sepaham, dan tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensi syariat. Yang berikut yaitu kajian penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu jurnal oleh Rizky Eka Mahardika, Muhammad Saleh Asingkili, Izzatin Kamala dengan judul penelitian persepsi mahasiswa terhadap radikalisme. Studi penelitian deskriptif di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam jurnal ini mengutip tentang penyampaian beberapa pokok-pokok pemikiran berdasarkan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah sejatinya menampilkan etika, sopan santun, dan terhindar dari tindak kekerasan. Kemudian jihad yakni berjuang dan menegakkan ajaran Islam bukanlah tindakan yang berbau terorisme. Dan yang ketiga, persepsi yang menyatakan Islam identik dengan kekerasan adalah kekeliruan besar, sebab Islam ajaran yang mengedepankan toleran, sehingga dipahami bahwa pelaku radikalisme itu sendiri oknum atau kelompok bukan atas nama Islam. Kemudian kajian penelitian yang relevan yang kedua yaitu jurnal oleh Rosmaya Rini Ganefwati dengan judul penelitian persepsi mahasiswa terhadap radikal terorisme melalui website dan sosial media. Dalam jurnal ini, peneliti hendak menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap radikal terorisme melalui penggunaan website dan media sosial, baik ditinjau dari faktor-faktor atensi, ekspektasi, serta memori yang mempengaruhi persepsi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal oleh Imam Syafi'i dengan judul penelitian pengaruh tingkat pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama, studi pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Dalam jurnal ini, penulis ingin mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang berikut yaitu kerangka berpikir. Persepsi mahasiswa tentang radikalisme, survei para mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, di sini terdapat 3 poin yaitu peran dosen, kebijakan perguruan tinggi, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya paham radikalisme di dalam kampus. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya paham radikalisme di dalam kampus ini terdiri atas 3 poin yaitu pemahaman agama yang minim di dalam diri mahasiswa, yang kedua perubahan pola pikir mahasiswa yang terlalu cepat, dan yang ketiga yaitu sifat menyendiri dan tertutup yang dikhawatirkan sehingga mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok radikal. Yang berikut metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang radikalisme, di mana pelaku radikalisme itu sendiri oknum atau kelompok bukan atas nama Islam. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Yang berikut, metode penelitian. Metode penelitian ini difokuskan pada penelitian terkait radikalisme ditinjau dari persepsi mahasiswa. Penelitian empirik ini dilakukan di IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap fakta sebagai kebenaran empiris dalam riset ini. Objek penelitiannya berupa informasi dan persepsi mahasiswa tentang radikalisme. Populasi dan sampel. Berdasarkan pemahaman tentang populasi, maka penelitian ini dilaksanakan pada populasi yang terdiri dari beberapa warga kampus, yaitu para mahasiswa Sultan Amai Gorontalo. Informan penelitian atau narasumber sebagai sampel penelitian merupakan orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Mahasiswa kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo yaitu berjumlah 90 orang. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan pada bulan Desember 2021 di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan observasi di kampus tersebut. Menurut Usman dalam Anton Kurniawan, bahwa observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan berkenaan dengan fokus penelitian, maka dilakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menetapkan keabsahan data, maka dilakukan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga terjamin absah. Data yang diperoleh ditinjau dari kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan konfirmabilitas. Kemudian yaitu ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dari kelompok pengambilan data disajikan dengan skema atau bagan alur penelitian seperti pada gambar, yaitu yang pertama yaitu ada radikalisme. Radikalisme ini terdiri dari 3 poin, yaitu kekerasan, jihad, dan ajaran Islam. Kekerasan, jihad, dan ajaran Islam ini merupakan persepsi mahasiswa. Yang berikut ada instrumen penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama mengumpulkan bahan yang relevan dari berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan sebab munculnya radikalisme di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, menentukan strategi dengan menyusun instrumen berupa kuesioner dengan panduan atau daftar pertanyaan utama yang akan digunakan dalam menggali informasi dan informan yang terkait terbentuknya radikalisme di kalangan mahasiswa serta strategi pengisian kuesioner dan penentuan mahasiswa yang akan diwawancara. Yang ketiga, mengumpulkan data dari kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen. Dari data yang diperoleh dari kuesioner kemudian diklasifikasikan mana data yang sesuai dan yang tidak sesuai untuk persiapan pengolah data. Yang keempat, dari data-data yang diperoleh yang diklasifikasi, diolah lalu ditafsirkan. Dari hasil penafsiran data dari masing-masing pertanyaan yang ada dalam kuesioner kemudian ditulis dalam laporan hasil penelitian. Dan yang terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu daftar responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari 3 jurusan dengan pertimbangan tertentu seperti waktu, tenaga, dan biaya. Ditentukan sampel sebesar 90 mahasiswa dari 3 jurusan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.